Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Inspiratif. Nah, sebelum kita memulai jangan lupa subscribe karena subscribe itu tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu dapat update terbaru dari Tokoh Inspiratif. Nah, perjumpaan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh inspiratif, tepatnya itu adalah tokoh dari Rokan Hulu. Siapa dia? Saya akan perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita menyapa tokoh kita ini. Dia adalah Bapak HT Muslim Tambusai, SMSIP. Beliau lahir di Desa Batas, Kecamatan Tambusai, 9 Oktober 1960 dia. Ayo langsung kita temui Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Kebetulan baru balik dari Rokan Hulu mengisi tausiah Isra Mi'raj, tepatnya di Desa Rambah Hilir. Nah, ini di baru Desa nyampe. Rambah Hilir. Berarti sebenarnya masih dalam kondisi yang lelah karena baru berpergian kan Pak. Oke, masih menyempatkan waktu untuk tim dari tokoh inspiratif untuk berkunjung. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Bapak. Nah, kan spesial hari ini kami ingin mengupas tuntas sejarah perjalanan hidup dari seorang Bapak Muslim. Nah, lebih enaknya kita panggil apa ini Pak sebelum kita memulai diskusi kita? Biasa aja lah, mau Pak Imam boleh, Pak Ustadz boleh. Pak Ustadz boleh, Pak Imam boleh. Oke, Pak Ustadz ya. Sebelum kita lanjut tentang sejarah perjalanan, Bapak boleh kita kiranya berkenalan terlebih dahulu. Karena apa? Karena tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Agar sayang dan cinta, mari kita kenalan terlebih dahulu. Boleh ceritakan secara ringkas tentang siapa Bapak sebenarnya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Tengku Muslim Tambusai, SMSIP. Tepatnya lahir di Desa Bate atau Batas, dekat Desa Muda Talikumain, Kecamatan Tambusai. Itulah makanya nama saya Tengku Muslim Tambusai. Ayah saya berasal dari Teluk Riti atau Ujung Gurap. Nah, jadi kesempatan itu lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1962. Konon katanya karena akta kelahiran tidak ada, itulah yang bisa dicatat. Allahu a'lam lah, tapi mudah-mudahan sama, tidak ada apa-apanya. Jadi itulah yang bisa saya jawab. Lama hidup di Desa Batas itu untuk mencari kehidupan. Merantau dari Desa Surotinggi menuju ke Desa Batas untuk mencari kehidupan, karena sulitnya kehidupan. Oke. Kami kan sudah tahu tanggal lahir, kemudian nama Bapak. Nah, nama orang tua. Ya, baik, nama orang tua. Kebetulan orang tua icak-icaknya keturunan daripada Tengku. Nah, Tengku. Dan dia adalah pengurus daripada madrasah atau nosah. Jadi pakai Tengku Khalifah Said. Nah, jadi Pak Said yang asal usulnya dari Ujung Gurap, pindah ke Teluk Riti, lalu pindah ke Surotinggi, menikah dengan ibu saya. Nama ibu saya adalah Hajah Mardiah. Hajah Mardiah. Berapa orang anak dan Bapak anak keberapa? Kalau dalam semua total anaknya itu ada 13 KB, keluarga besar. 13 keluarga besar. Tapi yang hidup hanya 6. Saya tepatnya urutan yang ketiga. Ada beberapa tempat, yang satu masih di Surotinggi, namanya Tengku Siti Sa'rah di Surotinggi. Dan yang kedua Tengku Siti Aisyah, masih di Pekanbaru, Desa Tenayan. Dan saya sendiri, ini tepatnya di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya ini. Dan ada lagi Nur Aida di Tenayan, Hikmah Salim di Tenayan, dan satu orang lagi Tengku Siti Sapor berada di Pelalawan. Nah, saya tertarik dengan pengalaman kecil Bapak. Nah, ketika di Rokan Hulu, apa yang paling Bapak ingat waktu di masa kecil? Wah, sedih tapi ada leluconnya, bahagianya ada. Waktu itu ayah ada seorang nelayan kecil, nelayan tradisional, kalau bahasa kita ini hidup mencari ikan. Nah, itulah dia kehidupan kami pada setiap hari, jam sebelum subuh, jam 4, pergilah ke sungai Batang Lubuh. Atau sungai Rokan kalau zaman sekarang ya. Mencari ikan, bawa jala, sayalah kemudi sampan itu. Tepatnya sampai ke Desa Pasir Panjang.
dapat ikan, azan subuh udah kemandang, kita naik ke darat lagi. Oh, naik ke darat lagi. Nah, ketika kan ada pengalaman bahagia, tentu ada pengalaman yang menyedihkan. Boleh cerita sedikit tentang pengalaman menyedihkan di waktu itu, Pak? Oh, menarik. Nah, menarik. Karena gini, pengalaman yang bahagia itu artinya hidup bisalah kayak orang bisa hidup, sekolah kita bisa mudah mulai sekolah. Pengalaman yang pahit itulah mencari ikan itu, ikan dapat dijual. Ikan belum laku, jam lonceng sekolah udah ada. Sedangkan dari kampung menuju ke sekolah SD Rimba Kulim itu, atau Kulim Jaya sekarang itu, adalah kurang lebih 3 kilo. Nah, itu dari pinggir sungai ke sana. Yang menarik, yang sedihnya, ikan belum laku, ikan itu mau dijual. Ikan belum laku, jam lonceng udah masuk. Sedangkan badan amis. Itu yang sedih, itu kan. Dengan pakaian amis tetap. Pakaian amis, pasti kena ikan, pasti ada. Iya, betul-betul. Nah, kan ini kalau kita di waktu kecil kan kayak misalnya kita di waktu kecil tuh ada yang bandel, kemudian ada yang baik. Nah, Bapak waktu kecil itu tipe yang seperti apa? Kebetulan menurut adik saya itu tipenya sederhana saja. Yang Baik sederhana. enggak, tapi bandel pun enggak. Karena saya itu orang tua saya itu kecil udah mengajar mengaji, walaupun alif bata, jadi orang tua itu mengajar ngaji di kampung tuh pakai lampu strongkeng tuh. Lampu Itu. strongkeng. Nah, ya, strongkeng. Boleh diceritakan lampunya itu seperti apa? Karena kan kami nih sekarang ini kaum milenial tidak paham dengan lampunya itu. Lampu strongkeng ini gini. Kalau bahasa agak keren dikit, lampu patroma namanya. Patroma. Itulah penerangannya yang itu dikasih lampu, dipompa, mengumpullah mengaji anak-anak sekeliling itu, sama-sama. Saya guru bantu dari mengaji itu. Jadi udah ada kegiatan. Kegiatan kalau udah sore hidup lampu, udah maghrib ngajar ngaji membantu. Kalau sekarang asisten dosen lah. Asisten dosen. Ini asisten guru mengaji. Asisten guru mengaji. Ya. Pada saat itu tepatnya usia berapa, Pak? Itulah kembali dari Desa Batas dari itu. Tepatnya dari Desa Batas itu tahun 71, 72 lah sekitarnya itu kan. Itu menjadi asisten dari guru ngaji. Walaupun yang diajar itu hanya alif bata. Tapi itu sangat penting, alif bata. Nah, kemudian kan dari situ boleh diceritakan bagaimana proses akhirnya menempuh pendidikan, Pak? Ya inilah. Setelah itu saya berpikir juga ini kan orang-orang di kampung itu ditawarkan sekolah SA, namanya sekolah SR, sekolah rakyat namanya kan. Iya, ada betul. SA, sekolah agama. Ikut-ikut gitu belum bisa. Kata orang ijazahnya nggak bisa disetujui atau disesuaikan. Berpikir juga lah, carilah SD negeri. SD negeri. Negeri. Makanya nanti SD negeri terletaknya di Muara Rumbai, Desa Kulim Jaya itu, kurang lebih 3 kilo sana. Pergilah ke sana sama orang tua, dayung sepeda, mendaftar ke sana, karena umur udah besar, kata kepala sekolah, kelas 2 sajalah. Jadi atas usulan dari kepala sekolah kelas 2 saja? Kelas 2 sajalah, karena waktu diwawancari, kalau sekarang bukan wawancari namanya, apa namanya itu? Interview. Interview. Iya, interview. Jadi agak lincah juga berbicara, tapi meskipun kemampuan belum ada, jadi udah kelas 2 aja, Wok, dia panggil itu waktu manggil ayah saya itu Wok. Iya, betul. Pada saat itu tepatnya usia berapa ketika bersekolah, memulai sekolah? Itu tahun 72 dari 62 itu hampir 10 umur itu kan. 10 tahun. Ya, 9 koma lah itu kan. Karena bulan 10 lahir kan. 9 lah. 10 tahun. Kan itu dalam 10 tahun berarti ada masa yang panjang. Ketika itu kenapa justru di usia itu memilih untuk bersekolah? Inilah saya tengok itu kadang-kadang baliklah tokoh-tokoh itu ke kampung. Ke kampung itu dia udah bisa berceramah, bisa berpidato. Seperti itu, Bapak Kamar Zaman Hattab itu udah sekolah keluar dia, sekolah Darun Nadoh di Bangkinang, banyak sekolah-sekolah, satu-satu lah. Jadi terpikir saya kesana apa saya tidak bisa. Saya ingin menjadi ustadz juga lah, memang itu ceritanya. Iya, di usia 10 tahun sudah berpikir tentang itu. Wah, ketika datang tokoh-tokoh yang sudah bisa menginspirasi waktu itu, jadi berpikir, wah gimana kalau nggak melanjutkan sekolah aja gitu. Karena ada keinginan menjadi seperti mereka. Betul, berarti faktor pendorongnya seperti itu. Nah, boleh ceritakan tentang sekilas pendidikan dari SD, SMP, kemudian apakah di situasi itu Bapak merantau dan lain sebagainya? Ya, pada saat itu kita bersekolah selama 5 tahun
di Rimba Kulim itu kelasnya tepatnya di Desa Rambah Hilir namanya kan. Kepala sekolahnya waktu itu adalah Bapak Abu Hasan almarhum. Jadi selesai tahun 76. 76. Dengan susah payah selesai juga sekolah. Setelah itu, waktu itu dia langsung, kayak sekarang ini langsung online ke SMP. Nggak perlu daftar lagi, langsung digiring ke sana aja. Oh, langsung digiring karena ke sekolah pendukungnya. Sekolah pendukungnya langsung ke sana ya. Masuk di SMP tahun 1977. Paginya, sorenya sekolah di sekolah agama, sekolah Kutab namanya. Pas di depan SD itu. Jadi sekolah sana, 2 itu sore. Jadi waktu tidak ada terbuang. Disitulah menambah saya semangat. Sekolah umum bisa, sekolah agama masih bisa. Saya tadi ujung-ujungnya ingin jadi ustadz juga. Oh, keinginan untuk menjadi ustadz itu iya, kuat. Iya, kuat. Jadi SMP disenangi karena sekolah umum juga ada ya. dibarengnya dengan sekolah agama di sore harinya. Iya, iya. Oke. Setelah itu terputus sekolah. Mungkin itu udah butuh biaya lagi, karena tadi sekolah SA tadi tinggal 2 tahun lagi baru dapat nanti ijazah sederajat itu kayak PGA. Iya. 2 tahun lagi. Jadi terbengkalai, itu terbuka pelataran migrasi di SKPA itu, terbuka. Waktu itu penyeberangan alatnya melewati desa Surotinggi itu, saya berbuat baik terus, menyeberangkan toke-toke itu seberang sana, seberang sini, tanpa saya pungut biaya. Oh, berarti menyeberangkan alat beratnya dan orang-orang yang kan nggak ada getek tanpa sampan. pungut biaya karena kan sekarang ini kalau untuk kayak gitu tuh kan apa namanya ada getek, ada kompang, ada getek dan pakai biaya. Biayanya juga tidak ada patokan apa namanya sesuai keinginan dari yang menolong gitu kan gitu Pak. Nah ini dengan ikhlas. Mengapa waktu itu tidak memungut biaya? Padahal saat itu kan sangat membutuhkan uang. Nggak terpikir dia itu ayah saya aja itu tukang buat sampan. Ya, sampan itu dihibahkan dia untuk penyeberangan sampan serikat namanya. Di nyeberang mau pakailah. Mau pakai sampan pribadi kami ada karena hidup di pinggir sungai itu untuk mencari ikan beda, sampan penyeberangan beda. Berarti dari dini sudah ada keinginan untuk berbagi untuk umat. Kurang lebih gitulah ya. Dari dini sudah ada. Nah, ketika ini kan SMP, dalam kondisi yang seperti itu tidak bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan ke SMA atau melanjutkan sekolah. Dan bagaimana sampai akhirnya bisa kembali melanjutkan studi? Ya, waktu itu saya bekerja selama 2 tahun di proyek peningkatan jalan PT Benyamin Berades, letaknya di Desa Kumung itu. Di Kumung itu bekerja, ya mendapat hasil waktu itu 30.000, tapi 30.000 zaman itu udah banyak itu. Iya, betul. Nah, kita nggak pandai belanja itu, mendapat hasil hampir 2 tahun. Saya disuruh untuk administrasi perminyakan itu, pengeluar minyak masuk, minyak keluar. Tamat SMP kan belum ligat itu, iya kan? Belum ligat itu, masih administrasi acak-acakan lah, belum tahu format ini, pengeluaran, pemasukan, mana Anda tahu kita kan? Pokoknya apa yang perlu ditulis, apa tulis aja lah, pokoknya hari minyak 70 liter, habis 70 liter, stok tinggal 100 itu aja lah. Iya, betul, tapi nggak tersusun rapi. Datang kawan saya yang tamat SMEA waktu itu namanya. Itulah yang mendorong saya itu, dia udah punya buku administrasi gitu, ini. Jadi saya terpikir lah ini ujung-ujungnya harus sekolah. Ujung-ujungnya harus sekolah. Jadi pendidikan saat itu adalah keharusan. Keharusan karena adanya keinginan untuk lebih dari sekarang. Iya. Pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya memilih untuk studi lagi itu seperti apa, Pak? Waktu itu bekerja lagi pindah di Pulau Lawan, masih Kabupaten Kampar. Kampar entah tahun berapa itu nggak ingat lagi. Orang tua sudah saya hijrahkan dari kampung ke Pekanbaru. Walaupun sudah dihijrahkan. Sudah hijrahkan dari kampung. Nah, hasil saya itu tetap saya berikan sama dia karena belum keluarga. Kalau udah keluarga tentu kita bagi, tanggung jawab kita harus jelas. Iya, betul. Jadi waktu itu saya ikutlah sekolah terus, daftarkan nama sekolah itu. Karena udah tinggal menyambung aja lagi kan. Iya, betul. Luluslah sekolah itu, tepatnya di Kabupaten Pulau Lawan. Setelah itu kita masuk namanya PT Astra Agro Lestari. PT Agro Lestari ini Astra Group di bidang perkebunan. Jarang orang masuk itu tuh. Jadi dengan itu saya masuk situ, dapatlah bagian namanya ajudan. Kalau bahasa kitanya pembantu administrator. Kalau sekarang ini udah tinggi itu. Iya, ajudan. Tapi harus tulis baca, harus lihat. Apa pekerjaan harus tercatat. Ujung-ujung harus sekolah juga. Harus sekolah, keharusan lagi. Harus sekolah juga.
Terkait dengan menghijrahkan orang tua ke Pekanbaru. Kan biasanya untuk orang tua pindah dari satu tempat ke tempat yang kita inginkan. Waktu itu kan Bapak yang menginginkan untuk hijrah. Bagaimana lobinya, Pak? Saya ajak dia ini karena saya udah kerja, udah mengumpulkan uang. Mak, saya udah punya uang sekian. Kita pindah Pekanbaru, Mak. Walaupun kita masih di pojok sana. Waktu itu kepala desa sini Pak Kasim J, orang kita itu Pak Kasim J. Ada bang ayah dari Pak Mamadis Kasim tuh. Dia udah hubungan baik dia ini yang. Jadi tebanglah ini, ambil lautan ini, gitu kata kira-kira gitu kan. Jadi yang itu udah ada, kita beli juga tapak kampung. Saya bantu dengan dana gini. Itulah dia kan tujuan adik-adik di bawah saya itu bisa bersekolah dekat dengan provinsi, akan lebih mudah terjangkau. Terinspirasi pendidikan lagi kan. Iya betul. Jadi hingga adik-adik itu tidak saya dulu susahnya. Nah, yang di atas saya udah masa langka udah lewat tuh. Yang 2 orang, yang di bawah saya itu harus mulus. Berarti intinya ada keinginan untuk merubah nasib. Ada. Setelah dari situ kemudian berlanjut karena di sini ada gelarnya, kan saya penasaran sampai kepada SM. Sarjana masyarakat kan. Sarjana masyarakat. Sarjana PR namanya sekarang namanya itu kan. Public Relation. Ya gini. Itu sedihnya tergiling juga pendidikan kita selama udah 3 tahun, 4 tahun bekerja, namanya berhubungan dengan masyarakat, kita mampu bekerja, sanggup melaksanakan tugas kita dengan baik, maka datanglah atasan kita yang masih muda, kayak kalian masih ini, belum menikah, masih belum menikah. Datang surat tugas, Pak, saya membuat surat tugas sebagai ini, saya baca, oh ini di bawah, di atas awak, kayak gitu ini. Ini ujung-ujung ini. Saya tanyakan sama Bapak, macam mana ini Pak? Saya kan kalau untuk bekerja udah berapa lama ikut Bapak, asisten Bapak. Dia jawab, ini begini Pak, Anda persyaratan hanya S3, SD, SMP, SMA. Iya betul-betul. S3. Sekarang harus hilang S itu, SMA. tinggal S1-nya katanya kan. Sambil dia melobi, membujuk-bujuk saya kan. Oh berarti ini pendidikan juga ini. Katakan. Iya. Akhirnya pendidikan juga yang menjadi Ya, syarat. kita urutlah dada kan, kita akui kan. Solusi saat itu Ya, mengurut dada. Iya, urut dada. Memperkuat kesabaran. Kesabaran. Jadi akhirnya kan itu ada proses lobby kepada pimpinan agar ada upaya sekolah kembali gitu. Ya itulah dia namanya, di mana kemauan ada jalan itu mungkin rupa Allah mentakdirkan pimpinan pun gitu juga. Disuruh saya tugas belajar, kalau sekarang namanya kan tugas belajar untuk mengambil yang sesuai dengan bidang saya itu hubungan kemasyarakatan, Eskom namanya kan. Nah, jadi karena udah mampu, cuma tinggal persyaratan saja yang nggak ada. Jadi ambil itu selesai, walaupun jarak semesternya agak pendek, tapi saya udah diakui untuk diskusi selesai, maka dapatlah gelar tadi itu sarjana masyarakat, atau kalau sekarang Eskom, sarjana ilmu komunikasi, SIKOM. SM jadinya ya. Sarjana masyarakat. Kemudian ini ada gelar di belakang lagi, SIP. Karena udah dapat gelar tadi, udah mulailah kepercayaan perusahaan udah ada sama kita. Dari Astra itu turun dia. Coba kamu nanti bagian legalitas, legal. Legalitas legal, sudah naik berarti legal ya. perusahaan, bagian legal, humas dan legal. Tentunya butuh kita berhadapan dengan orang pemerintahan. Saya tengok gelar orang sana itu adalah SPMP. Oh, itu sarjana ilmu pendidikan dan master pendidikan. Saya ambil itu, kebetulan ada buka juga lagi, saya coba lagi masuk, siang malam kerja, menyelesaikan ini, pakai buku modul, baca, tes, bikin PR semuanya, selesai selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Singkat? Singkat, Alhamdulillah. Berarti keinginan yang besar untuk mencapainya. Betul. Nah, apa kegiatan atau karya Bapak yang monumental selama bekerja atau yang dihasilkan gitu? Ya, karena saya tadi tergilasnya tentang ilmu pendidikan, saya terpikir di desa tempat saya tinggal, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pulau Lawan. Di sana minim anak sekolah hanya tamat SMP. Lalu saya coba menyisihkan dana, namanya CSR sekarang namanya. Kalau sekarang dana bergulir lah, dana untuk perusahaan itulah kepada masyarakat setempatan yang sifatnya ring 1. Iya, ring 1. Saya karena udah sarjana, udah tahu ring-ring kan. Betul. Jadi Pak, kita coba cari tanah Pak untuk ini. Nah, untuk kita akan bikinkan sekolah masyarakat kita ini biar dia tamat SMA Pak. Jadi sehingga nanti
Masyarakat tempatan bisa kita pergunakan. Ini tidak ada masyarakat yang bekerja di sini karena persyaratan tidak cukup. Kalau hanya tukang sapu, tukang dodos, tukang panen, banyak orang, Pak. Ya kan? Jadi kita coba berbuat baik. Oke? Cari tanah, bilang kepala desa. Langsung dicari tanah. Kita mainkan dana CSR tadi, bangun SMA 3 lokal, swasta dulu. Kita gaji gurunya, berapa gaji guru sana, lanjut jalan. Lanjutkan ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah namanya SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung. Oh, sekarang Kabupaten sudah berubah Belawan, jadi SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung. Negeri 1 Pangkalan Lesung. Nah, dalam proses perjuangan yang panjang, kemudian tuntutan kehidupan yang terbilang tidak mudah, adakah kondisi di mana Bapak berputus asa pada saat itu? Sempat juga berputus asa di mana, tapi tidak sempat, artinya hampir-hampir gitu. Hampir tapi tak jadi. Tidak jadi kan, karena didorong keinginan luhur tadi kan. Keinginan luhur. Tapi setelah itu, kenapa tidak? Allah pasti memberikan jalan keluar yang solusinya, ya kan? Jadi saya bilang tadi, tetap kita berbuat baik, yakin kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Itulah moto saya tadi yang paling bagus. Berbuat baik, dan perbuatan baik akan kembali ke diri kita sendiri. Oke. Kan kita tadi bahas tentang bagaimana kehidupan dan lain sebagainya. Pasti ada tokoh inspiratif dari semua ini. Sehingga akhirnya bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Nah, siapa tokoh inspiratif itu sebenarnya, Pak? Kalau tokoh nasionalnya siapa, kalau saya boleh tahu? Tokoh nasionalnya kalau tengok dengan pendidikan yang sama dengan kita itu adalah Buya Hamka itu kan. Buya Hamka. Buya Hamka itu dia sama sejalan dia. Umum punya, agama punya. Jadi sejalan dia. Sejalan. Kan? Balance antara dunia dan akhirat. Balance dia. Oke. Kalau untuk nasional Buya Hamka, dan untuk tokoh daerah Rokan Hulu sendiri? Tokoh Rokan Hulu sendiri itu seperti saya sebelum jumpa ke Pekanbaru ini Pak Juharman ini, saya terinspirasi suatu ceramah di tempat taklim BKMT itu. KMT itu orang mengajak saya, ayo kita ke Rohul Pak Ustadz, menengok Masjid Islamic Center. Islamic Center kan itu adalah bukan dikenal lagi, malah seluruh Indonesia membaca itu katanya kan. Iya, betul. Jadi Masjid Taklim itu di Jakarta udah tempat 3 antri. Disangka orang saya beradik sama Pak Ahmad karena ada mirip-miripnya. Iya, betul. Hanya beda tipis saja antara mampu dan kurang mampu aja. Jadi saya bawa lah rombongan dari Kecamatan Pangkalan Lesung itu mobil, karena mobil saya orang perusahaan bisa bawa mobil perusahaan. Iya, betul. Kita bawa mobil 3 bus, ayo berangkat ibu-ibu koordinir ini. Jadi disitulah tertariknya orang ikut sana, saya ajak sana, saya bisa menginap sana, saya ajak keliling, boleh saya masuk karena saya orang sana bebas pajak. Iya, bebas pajak, bebas untuk keluar masuk. Masuk ya, malah ada apa gaib untuk memandu sana ini. Berceritalah setelah pulang kampung, Pak Ustadz itu membawa kami kemarin, datang desa lain lagi, mendaftar lagi sampai 3 trip. Oh, oke. 3 kali ke sana, mengajak sana tuh. Jadi ternyata yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita ini tidaklah berlebihan kita mengatakan Pak Ahmad MS ini memang termasuk juga mengangkat nama derajat daerah kita. Pak Ahmad termasuk Rokan Hulu itu. Inilah yang kita harapkan, kita ini siapapun penerusnya dapat kiranya menghidupkan. Karena negeri-negeri Melayu itu kan negeri beriman, kan? Terkadang julukan negeri suluk, kan? Artinya orang beriman itu kan selalu dia rendah hati, tidak sombong dan sebagainya. Nah, terkait tentang agama, jadi saya tertarik. Kan sekarang banyak kaum milenial, kemudian kaum politisi dan ekonomi mengatakan bahwa politik itu jangan disandingkan dengan agama. Bagaimana pendapat Bapak terkait ini? Karena saya sarjana sosial politik kan, sebenarnya politik itu rasa manuver kelompok tertentu saja itu. Kita boleh berpolitik di masjid, kan? Tetapi berpolitik yang membangun, ya kan? Iya, kalau kita tidak berpolitik, kita dipolitik orang, ya kan? Ya kan? Contoh saja, memilih pemimpin harus orang beriman, ya kan? Iya, disebutkan dalam Al-Quran itu kan jelas kan? La yattahizul kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu memilih pemimpin selain orang mukmin, ya kan? Kenapa? Atiullah itu konsep kan itu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasul ikuti. Tapi orang yang wati Rasul wa ulil amri minkum, pemimpin yang tidak taat kepada Allah tidak perlu kita ikuti.
Nah, itu dia. Sudah ada strukturnya dan apa SOP-nya sudah Ada SOP-nya. SOP-nya sudah ada. Versi Islam. Versi Islam. Nah, apa saja cita-cita Bapak atau pesan Bapak terhadap Rokan Hulu Kampung Halaman Tercinta? Inilah saya berterima kasih kepada Ketua HKR kita, Bapak Haji Juharman SE, Herman Yusuf SE, yang selalu membuka pemikiran kita, mengadakan seminar, bertemu para tokoh. Baru-baru ini dilaksanakan isu-isu kampung, isu-isu Rokan Hulu, apa yang harus kita saring, dan juga pulang kampung bersama, ya kan? Cintai kampung. Betul kata orang Batak itu. Mulak tuhuta mersipature utaniabe. Balik ke kampung membangun daerah sendiri, iya kan? Siapa lagi membangun kita semua? Kita harapkan siapa saja yang menjadi pemimpin Rokan Hulu ke depan ini, trik-trik lama itu jangan ditinggalkan, tetap ikuti. Karena budaya Melayu itu nggak bisa kita hilang. Melayu itu Islam. Nah, itulah yang saya harapkan. Jadi kita berharap, mari kita berpangku tangan, tokoh-tokoh yang ada ini, bapak-bapak profesor, semua ini kita sama-sama kita bangun. Kalau kami dari tokoh agama ini tentu menyuntik daripada rohani-rohani mereka itu agar punya rasa tanggung jawab terhadap negeri kita ini. Karena memang kalau cuman dunia saja tidak dibarengi dengan akhirat, ya tidak balance ya. Tidak balance dia. Nah, apa moto hidup Bapak sehingga sampai saat ini Bapak bisa tetap maju dan tegar dalam kehidupan ini? Ya, ini adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu di hadapan Allah adalah orang yang bermanfaat terhadap orang banyak. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau tidak bermanfaat ada orang banyak, berarti masih tidak. Maka Allah kunci dengan hukumnya, kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik, tapi bila kamu dikatakan baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf, membangun kampung kita ini sama-sama sesuai profesinya. Yang arsitek membuat gambar, yang kami berdakwah menyerukan kebaikan. Mari kita ikuti pemerintah, ya. Mari kita sama-sama membangun, kita jalin kebersamaan dan tidak anarkis dan sebagainya. Oke, terima kasih. Perbincangan yang luar biasa dan menarik dan sangat-sangat spesial bagi kita semua karena kita menemui sosok yang tangguh, kemudian inspiratif karena tidak pernah menyerah, hampir putus asa tapi belum sampai putus asa karena punya keyakinan yang tinggi. Sehingga memang kesuksesan itu tidak dengan mudah bisa dicapai oleh siapa saja, tapi butuh proses dan keinginan karena sesuatu yang mahal itu harus ada konsekuensi atau ada yang diperhitungkan sehingga bisa mencapainya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini karena subscribe itu tidak dipungut biaya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah subscribe? Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu update channel Zondower, tepatnya di acara Tokoh Bicara dan Tokoh Inspiratif. Untuk komen, semuanya komentar yang baik, yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton dan mendukung channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pasang masker.